Anda tahu, biasanya pas kita ngecek fundamental sebuah saham di bursa, kita tuh ngarepin ada logika yang lurus ya kan? Betul. Ibaratnya kayak kita lagi baca cetak biru sebuah bangunan lah. Iya, benar. Jadi kalau perusahaannya cetak laba gede, asetnya jadi raksasa, terus neracanya bersih, wow, secara rasional harga sahamnya di pasar ya bakal gerak naik ngikutin performa itu. Seharusnya sih gitu. Pasar kan secara teori berfungsi sebagai mesin penimbang buat jangka panjang. Angka fundamental yang solid pada akhirnya pasti tercermin di valuasi harga sahamnya. Tapi, nah, cetak biru yang rasional itu seolah robek begitu aja pas kita ngelihat grup Panin. Kita malah dihadapkan sama lanskap valuasi yang jujur aja sangat anomali. Sangat anomali. Makanya hari ini khusus buat Anda, kita bakal ngelakuin sesi bedah kasus bergaya mentoring eksklusif. Misi kita adalah ngurai salah satu teka-teki paling rumit di Bursa Efek Indonesia. Khususnya buat saham PNIN, PNLF, dan PNBN ya. Betul banget. Dan kita nggak cuma pakai satu dimensi, kita bakal bedah ini pakai lensa fundamental yang ngunci nilai, terus analisis teknikal buat nyari waktu eksekusi yang pas, sampai, nah ini yang seru, dinamika bandarmologi. Motif tersembunyi dari sang pengendali ya. Tepat, karena ngegabungin ketiga lensa ini tuh krusial banget buat Anda. Iya, soalnya kalau kita cuma lihat saham konglomerasi kayak gini pakai kacamata fundamental murni, itu seringkali justru menyesatkan investor. Setuju. Oke, mari kita urai benang kusut anomali fundamentalnya dulu nih. Kalau kita bedah laporan keuangan kuartal 1 2026, angka-angka grup Panin ini sebenarnya sangat mencolok. Mencolok gimana tuh spesifiknya? Gini, laba bersih PNIin yang posisinya sebagai induk utama grup, itu melonjak drastis 122,5% secara tahunan, tembus 481,5 miliar rupiah. Wow, lompatan yang lumayan liar. Belum selesai, laba konsolidasiannya nembus 1,23 triliun. Terus di struktur bawahnya, PNLF juga catat kenaikan laba 84,5%. Jadi sekitar 814 miliar ya? Iya, benar. Dan ekuitas grup ini sekarang nongkrong di angka 70 triliun rupiah. Coba bayangin, 70 triliun. Itu bukan angka main-main untuk ekuitas. Makanya, ditambah lagi kalau kita cek rasio kecukupan modal atau CAR di Bank Panin PNBN, angkanya itu di atas 34%. Nah, angka CAR 34% itu metrik yang butuh konteks sedikit, biar maknanya jelas buat Anda yang lagi dengerin. Gimana tuh konteksnya? Sebagai perbandingan aja ya, regulator perbankan itu biasanya cuma mencaratkan rasio kecukupan modal di kisaran 8-12%. Itu udah cukup buat mengkategorikan bank sebagai institusi yang sangat sehat dan aman dari risiko gagal bayar. Oke, jadi standar amannya belasan persen lah ya? Betul. Nah, pas sebuah bank punya CAR sampai 34%, itu bukan sekedar sehat lagi. Itu artinya mereka benar-benar nimbun modal tunai dalam jumlah yang sangat masif. Jauh melebihi kebutuhan ekspansi harian mereka ya? Tepat. Mereka punya bantalan modal yang luar biasa tebal. Tapi, nah, disinilah letak kesenjangan valuasinya atau the valuation gap yang jadi inti anomali kita hari ini. Kalau kita hitung pakai metode valuasi sum of the parts, Di mana kita ngejumlahin semua nilai pasar anak usahanya secara terpisah kan? iya benar, pakai metode itu nilai intrinsik saham PNIN ini harusnya ada di atas Rp5.100 per lembar. Tapi faktanya di bursa, saham PNIN cuma ditransaksikan di rentang Rp700 sampai Rp795 aja. Jauh banget jatuhnya. Gila kan? Itu setara dengan price to book value atau PBV di angka 0,15 kali. Jadi pasar tuh secara harfiah ngehargain perusahaan ini dengan diskon 85% dari nilai aset bersihnya sendiri. Nah, biar Anda gampang ngevisualisasiin seberapa absurdnya diskon 0,15 kali ini, bayangin Anda lagi ngelihat sebuah berangkas raksasa yang transparan. Oke, berangkas transparan. Iya, Anda bisa lihat jelas banget di dalamnya ada tumpukan emas batangan senilai 1 miliar rupiah. Tapi berangkas ini dijual ke Anda di pasar loak cuma seharga 150 juta. Sangat murah sih itu. Murah banget. Secara logika, harusnya Anda langsung sikatkan. Tapi anehnya, pasar justru ngabaikin berangkas ini. Nggak ada yang mau beli. Karena, dan ini kunci utamanya, nggak ada yang tahu apakah kita bakal dapat kunci buat ngebuka berangkas itu.
Nah, itu dia. Analogi berangkas transparan itu pas banget buat nangkap esensi dari apa yang di pasar modal sering kita sebut sebagai holding company discount. Diskon perusahaan induk ya? Betul, diskon ini nggak muncul kebetulan. Ini tercipta secara sistematis akibat struktur kepemilikan piramida yang diterapin sama pengendali grup Panin. Jadi nilai yang gede di atas kertas itu sebenarnya kejebak ya? Kejebak di berbagai lapisan birokrasi perusahaan. Mari kita bedah nih lapisan piramidanya biar mekanismenya makin kelihatan jelas buat Anda. Bayangin struktur ini kayak air terjun yang bertingkat-tingkat. Oke, air terjun. Di puncak paling atas kita punya PNIN sebagai induk tertinggi. PNIN ini pegang 67,86% saham di tingkat kedua, yaitu PNLF. PNLF ini subholdingnya ya? Benar, subholding. Terus turun lagi ke tingkat ketiga, PNLF inilah yang pegang kendali operasional yang benar-benar ngasilin duit. Mereka punya 46,04% saham di Bank Panin atau PNBBN, plus kepemilikan di asuransi Panindai Ichi Life. Dan masalahnya mulai muncul pas aliran uang dari bawah ini harus naik ke atas. Tepat banget. Aliran laba itu nggak bisa ngalir gitu aja. Tiap kali uang dari Bank Panin mau naik ke tingkat PNLF, uang itu harus lewat saringan yang namanya kepentingan non-pengendali. Oh, jadi kepotong di situ ya? Betul. Bank Panin nyetak triliunan, tapi PNLF cuma berhak ngeklaim 46%-nya aja. Terus pas uang itu nyoba naik lagi dari PNLF ke puncak piramida di PNIN, disaring lagi. Dan PNIN cuma dapat 67% dari sisa tadi. Tepat. Dan kebocoran di tiap tingkap air terjun itu baru sebagian dari masalah. Masalah paling fatalnya nih, buat Anda sebagai investor retail, katup air di tiap tingkat itu tuh secara historis selalu ditutup rapat sama manajemen. Nggak ada uang yang netes ke pemegang saham publik. Bener, baik PNLF maupun PNIN punya rekam jejak yang minim banget, bahkan absen soal bagi-bagi dividen ke publik. Uang itu ditahan di tingkat bawah, diputar lagi buat investasi internal, dan akhirnya ya cuma jadi deretan angka di neraca. Laba triliunan dari PNI ini tuh nggak pernah jadi aliran kas yang masuk ke rekening sekuritas Anda. Makanya, wajar aja pasar ngehukum PNIN di harga 700 perak. Aset mahal kehilangan daya tarik kalau pemegang saham minoritas nggak punya kekuatan hukum buat ngebagiin nilai itu. Nilainya benar-benar terkunci mutlak sama keputusan keluarga pengendali. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan praktis yang super penting buat Anda. Kalau fundamentalnya ini nyata-nyata sebuah value trap atau jebakan nilai, di mana dividen ditahan, gimana caranya investor bisa cari untung dari saham ini? Lensa fundamental aja emang nggak cukup di sini. Jelas nggak cukup. Kita harus ganti kacamata pakai lensa bandarmologi, kita harus analisis motif dan dinamika sang pengendali utama. Dan di kasus Panin ini, peta pengendalinya bermuara ke satu nama besar, Bapak Mumin Ali Gunawan dan keluarganya. Mereka pegang kendali erat lewat entitas kayak PT Panin Corp dan Family Investco ya. Betul, mereka ini yang nyetir arah kapal raksasa ini. Kita harus paham kenapa mereka sengaja bikin struktur yang nahan likuiditas sebegitu besarnya di dalam perusahaan. Motifnya pasti bukan buat nyenengin investor jangka pendek di bursa dong. Jelas bukan? Buat konglomerasi finansial sebesar ini, punya ekuitas 70 triliun dan CAR 34% itu adalah bentuk pertahanan absolut. Tameng pelindung gitu ya? Iya, mereka nimbun kas biar punya fleksibilitas modal yang tanpa batas. Kalau amit-amit ada krisis ekonomi makro, mereka nggak usah pusing cari pinjaman mahal. Atau misal ada peluang akuisisi, mereka bisa langsung sikat pakai dana sendiri ya? Betul. Modal gemuk ini prioritasnya untuk keamanan imperium bisnis jangka panjang mereka. Bukan demi ngangkat valuasi harga saham harian. Masuk akal sih, tapi biarpun berangkas ini dikunci rapat dari dalam, selalu aja ada tekanan eksternal yang bisa jadi katalis buat ngebuka paksa kan? Selalu ada celah. Ini bawa kita ke elemen rumor yang lagi rame banget diomongin para fund manager dan komunitas trading akhir-akhir ini. Anzi Group, bank dari Australia yang pegang porsi raksasa 38,82% di Bank Panin, dikabarin lagi cari jalan keluar buat divestasi. Ya, mereka mau jual semua sahamnya, tapi ini sebenarnya bukan narasi baru ya. Betul, tahun 2013 juga sempat kejadian kan? Ya, di 2013 ING udah nyoba hengkang, tapi gagal karena ada kebuntuan negosiasi sama keluarga Gunawan. Masalah rebutan kontrol dewan direksi ya waktu itu. Tempat, terkait siapa yang bakal pegang kendali kalau investor baru masuk. Keluarga Gunawan ini secara historis sangat protektif soal kontrol operasional bank mereka. Drama 2013 itu emang masih jadi bayang-bayang, tapi info dari berbagai riset sekuritas belakangan ini nunjukin mulai ada adu kuat valuasi dari calon pembeli baru.
Ada 3 skenario utama yang lagi dihitung pasar sekarang. Coba kita bedah satu-satu. Skenario pertama itu jalur internal kan, di mana saham ANZ dibeli balik sama keluarga Mumin Ali Gunawan. Benar. Dan rumornya, transaksi ini bakal dieksekusi di harga diskon, sekitar 0,72 kali PBV. Angka segitu tuh masih di atas valuasi pasar PNBN yang sekarang di 0,55 kali ya. Masih di atas, tapi itu jatuhnya tetap harga kawan lah. Skenario ini bakal bikin cengkeraman keluarga Gunawan makin kuat, tapi mungkin nggak ngasih euforia yang wah banget buat harga saham di pasar reguler. Paham. Nah, skenario kedua ini yang jauh lebih agresif. Mizuho Financial Group dari Jepang kabarnya mau masuk jadi investor strategis. Dan rumornya, mereka berani bayar valuasi premium di angka 1,2 kali PBV. Tunggu, 1,2 kali. Berarti Bank Jepang ini berani bayar premi 117% di atas harga pasar PNBN sekarang dong? Iya, gila kan? Tapi secara makro, ini sangat rasional buat mereka. Oh iya, kenapa tuh? Jepang itu lagi ngadepin era suku bunga yang super rendah dan populasinya menua. Margin untung bank di sana tipis banget. Jadi mereka harus ekspansi keluar ya? Betul. Ke negara kayak Indonesia yang kelas menengahnya tumbuh pesat dan margin bunga bersihnya jauh lebih tebal. Buat Mizuho, bayar 1,2 kali PBV buat langsung dapat porsi di bank 10 besar Indonesia itu jauh lebih efisien daripada harus bangun bank dari nol. Masuk akal banget. Terus ada skenario ketiga, DBS Group dari Singapura yang katanya jadi frontrunner atau pemimpin penawaran. Saingan sama CIMB Group dari Malaysia. Valuasi buat skenario DBS ini ngeri, nyentuh 1,8 miliar dolar AS. Wah, nah Anda harus paham nih efek dominonya. Kalau DBS atau Mizuho beneran beli PNBN di harga premium, gimana dampaknya ke induknya? Nilai aset bersih yang tercatat di neraca PNLF dan PNIN bakal melonjak drastis, secara legal maupun akuntansi. Jadi pasar saham yang tadinya ngasih diskon ke PNIN di 0,15 kali PBV bakal dipaksa sadar ya. Aset di dalamnya ternyata diakui nilainya jauh lebih tinggi sama asing. Itu yang namanya mekanisme re-rating valuasi instan. Harga saham induk bakal otomatis keseret naik ngikutin revaluasi anak usahanya. Tapi tunggu, kita tetap harus objektif di sini. Otoritas Jasa Keuangan dan Dirut PNBN Bapak Herwidayatmo udah bikin statement publik. Iya, mereka bilang rumor divestasi ini belum bisa dikonfirmasi. OJK bahkan nyebut ini mungkin cuma testing the water aja. Cuma taktik mancing reaksi buat ngukur seberapa besar valuasi yang bisa diserap. Jadi, kita di sini nggak ngambil posisi milih apakah akuisisi ini pasti kejadian minggu depan atau enggak. Pendekatan netral ini esensial banget buat manajemen risiko Anda. Makanya, saya mau kasih pushback dikit nih. Ada lubang resiko yang gede. Gimana kalau negosiasinya buntu lagi kayak 2013? Kalau keluarga Gunawan nolak ngelepas kursi direksi lagi. Iya, kalau transaksi batal, euforia pasar kan bakal nguap seketika. Bukannya saham panin malah jadi ladang ranjau buat investor yang cuma FOMO beli karena rumor. Risiko pembatalan itu sangat nyata. Bener. Tapi disinilah analisis bandarmologi ngasih kita lapisan info yang ngebantu banget. Manajemen sendiri sadar kok sama ketidakpastian ini. Terus apa respon mereka? Mereka ngebentangin jaring pengaman finansial. Bank Panin udah nyiapin dana segar 500 miliar rupiah buat aksi buyback saham mereka di pasar reguler. Wah, buyback 500 miliar. Ini bukan janji kosong kan? Bukan. Mereka udah netapin rentang harga eksekusinya antara 1.200 sampai 1.750 per saham yang bakal jalan dari Maret sampai Juni 2025. Jadi rentang harga itu ibarat pesan eksplisit ya ke pasar? Betul. Pas harga PNBN sempat turun mendekati 1.300-an, perusahaan siap nahan tekanan jual itu pakai kas mereka sendiri. Pengendalinya ngasih sinyal kuat ke kita. Sinyalnya kurang lebih valuasi pasar sekarang udah kemurahan, jadi mending kami borong sendiri karena nilai aslinya lebih tinggi, gitu ya? Tepat. Tindakan ini secara mekanis bikin lantai harga atau support yang kuat. Buat Anda yang investasi, ini ngebatasin downside risk-nya, terlepas dari jadi atau enggaknya transaksi ANZ itu. Oke, jadi fundamental bikin lantai harga, rumor jadi katalis. Nah, tantangan berikutnya buat Anda adalah eksekusi di lapangan. Disinilah kita buka lensa terakhir, analisis teknikal. Anda butuh panduan kan, kapan persisnya harus nekan tombol beli atau jual tanpa gampang panik kena volatilitas liar. Coba kita bedah chart anak usahanya dulu, PNLF. Ini kan polanya lagi dipantau ketat sama komunitas trader.
PNLF ini punya pergerakan yang paling agresif di antara ketiganya. Sekarang ini, grafik PNLF lagi nunjukin breakout dari pola symmetrical triangle. Pola segitiga simetris, ini tuh kebentuk dari harga tertinggi yang makin turun dan harga terendah yang makin naik kan, bikin semacam kompresi. Bener banget. Ibarat pair yang ditekan terus dari atas dan bawah, energi yang kekumpul itu akhirnya meledak, nembus batas atas. Dan ledakan itu ngasih sinyal momentum yang kuat. Kalau kita tarik pakai Fibonacci retracement, targetnya kemana nih? Resisten psikologis terdekat sekarang ada di area 300 sampai 330. Kalau level ini tembus dengan volume gede, target proyeksi ditarik ke level 364. Itu pas di rasio Fibo 0,618 ya? Iya. Bahkan kalau sentimen kekuisisi makin panas, PNLF punya ruang buat lari ke area 430 sampai 450 sebelum ketemu tekanan jual masif. Menarik banget proyeksinya, tapi saya harus kasih peringatan keras nih dari teman-teman komunitas TradingView. Apalagi pas kita pindah ngebahas chart induknya PNIN. Kenapa tuh? Saham grup Panin tuh legendaris banget di kalangan retail karena gerakannya super manipulatif. Pola yang paling sering makan korban di PNIN itu false breakout, penembusan palsu. Ah iya, false breakout. Ini benar-benar bentuk perang psikologis. Coba bayangin, Anda ngelihat harga PNIN tiba-tiba ngegas nembus resisten kuat, volumenya gede, otomatis banyak retail yang kena FOMO kan, langsung sikat beli di picuk. Tapi dalam hitungan hari atau bahkan jam, harganya tiba-tiba dibanting turun drastis. Penembusan itu cuma jebakan likuiditas. Benar, bandar gede butuh retail buat nampung barang mereka. Dan parahnya, taktik ini jalan dua arah. Kadang harga sengaja ditekan tajam sampai nembus support, ya kan? Iya, bikin panik, retail pada cut loss, besoknya harga malah mantul naik tajam. Gila sih. PNIN sendiri sempat turun 25% dalam setahun. Sampai akhirnya nyentuh area support psikologis krusial di 700 perak. Level 700 itu hidup dan matinya teknikal PNIN. Kalau kuat nahan di situ, ini jadi titik pantul yang lumayan low risk buat entry. Tapi kalau tembus dengan volume gede, Skenario terburuk bisa kejadian. Volatilitas yang sengaja diciptain ini emang buat nyapu bersih investor yang nggak disiplin. jadi ini bukan saham buat Anda yang gampang jantungan dan malas mantau layar dong. Fundamentalnya buat jangka sangat panjang, tapi teknikalnya malah nuntut eksekusi hit and run. Masuk di support, jual pas mantul. Nah, sintesis dari semua kondisi itu adalah strategi hibrida. Fundamental bertindak sebagai asuransinya. Karena ekuitas puluhan triliun mastiin perusahaan nggak bakal bangkrut besok pagi ya. Betul. Downside risk terbatas. Terus technical jadi kompas buat nyari titik masuk yang eksklusif. Kayak di support 700 tadi. Bukan ngejar harga pas lagi terbang. Dan elemen rumor ENZ ini adalah wildcard Anda. Katalis yang bisa memicu re-rating valuasi secara tiba-tiba. Kombinasi ini jelas nuntut money management yang ketat banget. Sangat ketat. Alokasiin sebagian kecil aja dari portofolio Anda. Masuk bertahap pas lagi konsolidasi di bawah, dan jangan cuma hidup dari harapan kalau rumor itu pasti kejadian besok. Kesabaran di sini ukurannya bukan minggu, tapi tahunan. Bener banget. Jadi sebagai rangkuman buat Anda di sesi mentoring hari ini, grup Panin ini anomali klasik. Dia bisa jadi value trap yang matiin modal kalau Anda cuma lihat PBV murah tanpa paham struktur piramidanya. Tapi di sisi lain, dia juga deep value, yang berpotensi nguntungin buat value kontrarian yang sabar nunggu aksi korporasi besar. Sekaligus arena subur buat swing trader teknikal yang disiplin mainin volatilitas di rentang support resisten. Pelajaran utamanya, valuasi semurah apapun nggak ada artinya kalau nggak ada jalur distribusi nilai itu ke pemegang saham. Membaca laporan laba rugi itu baru tahap awal. Membaca psikologi dan strategi kontrol dari sang pengendali itu yang nentuin hasil akhirnya. Nah, sebelum kita tutup bedah kasus hari ini, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungin. Oh, apa tuh? Kita lupain dulu soal rumor spesifik ANZ. Coba kita tarik mundur, lihat pergeseran makroekonomi Indonesia. Makro emang sering ngugah struktur industri pelan-pelan tanpa kita sadari sih. Nah, bayangin skenario ini. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 itu melesat di angka 5,61%. Terus pemerintah lagi injeksi likuiditas gede-gedean lewat program kayak makan bergizi gratis. Yang ujung-ujungnya bakal ngalir ke sistem perbankan nasional juga. Tepat. Likuiditas melimpah ini bakal drastis nurunin biaya dana atau cost of fund perbankan, termasuk Bank Panin. Akibatnya, margin untung mereka makin lebar dong. Brankas mereka bakal makin penuh kas dong ya? Itu dia.
Kalau arus makro ini konsisten memperbesar tumpukan laba mereka dari tahun ke tahun sampai ekuitasnya bengkak ke titik inefisiensi yang nggak masuk akal, akankah tekanan struktural ini maksa mereka berubah? Maksudnya, di pasar regulator atau efisiensi modal? Benar. Apakah tekanan regulator yang pengen duit muter atau desakan investor global akhirnya bakal maksa keluarga pengendali buka keran dividen secara permanen, terlepas dari apakah asing jadi mengakuisisi atau enggak? Wah, itu pertanyaan yang ngeri sih efeknya. Teka-teki berangkas transparan ini masih tergeletak di tengah pasar. Kuncinya masih misteri, tapi sekarang Anda udah pegang peta lengkapnya buat ngukur risiko dan peluang. Susun strategi eksekusi Anda dengan kepala dingin ya. Pastinya. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah kasus kali ini, dan bersiaplah buat deep dive seru lainnya di kesempatan mendatang.